Baik, selamat malam Bapak. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Izinkan saya Ninyoman Ayu Harista Fitri dengan NIM 22141011188 dari kelas IKI semester 4 untuk mempresentasikan terkait paper yang telah saya buat sebelumnya dengan topik pelanggaran perancangan perundang-undangan di Indonesia. Namun sebelum itu izinkan saya membuka dengan menghaturkan salam Pangastunggara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam harmoni. Baik, tanpa mengulur waktu lebih lama, langsung saja dengan topik yang pertama, yakni latar belakang. Seiring dengan pesatnya perkembangan di Indonesia, baik itu dari masyarakat, kehidupan, dan juga regulasi, cukup memberikan pengaruh besar terhadap perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebagai contoh, perubahan regulasi dari waktu ke waktu cukup banyak menyita perhatian, khususnya perhatian masyarakat publik. Pasalnya, dalam beberapa regulasi yang telah dirancang sedemikian rupa, dengan harapan dapat membantu terjadinya perubahan sistem pemerintahan dan penegakan hukum yang hendak dicapai justru malah berbanding terbalik dengan proses dalam perancangannya. Pelanggaran dalam hal ini, perancangan undang-undang tentunya di Indonesia merupakan isu yang sangat krusial yang berdampak cukup signifikan terhadap penegakan hukum dan juga kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang telah ada di Indonesia. Next, apa sih tujuan dari analisa paper saya kali ini? Jadi tujuan dari pembuatan paper terkait dengan pelanggaran perancangan peraturan perundang-undangan, yaitu guna mengetahui faktor dari pelanggaran perancangan undang-undang di Indonesia itu sendiri. Langsung masuk ke topik utama, yaitu saya mengambil contoh revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPA, KPK. Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang selainnya disingkat revisi UU KPK yang menjadi usul inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR cukup menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Sebab sebagian besar masyarakat menganggap bahwa Undang-Undang KPK saat ini tidak perlu direvisi kembali. Namun ada pula yang mengatakan bahwa proses pembentukan revisi Undang-Undang KPK ini tidak ditempuh melalui prosedur dan juga tahapan-tahapan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Revisi UU KPK pada tahun 2019 juga menjadi contoh lain dari pelanggaran dalam perancangan undang-undang. Proses revisi ini dilakukan dengan cepat dan juga minim transparansi, bahkan tanpa konsultasi publik yang memadai. Banyak kalangan, termasuk akademisi, aktivis anti korupsi, dan juga masyarakat luas, tentunya merasa tidak dilibatkan dalam proses ini. Rancangan revisi UU KPK disetujui dalam waktu yang singkat, sehingga memunculkan kecurigaan adanya agenda tertentu di balik kecepatan tersebut. Kemudian, pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan harus memuat tiga landasan, yaitu landasan filosofis, yuridis, dan juga sosiologis. Ketiga landasan ini terdapat dalam sebuah naskah akademik yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pada hakikatnya, dalam suatu undang-undang terdapat konsideran menimbang dan mengingat. Yang kedua, konsideran ini memiliki arti tersendiri bahwa dalam konsideran menimbang terkandung makna filosofis, politis, dan juga sosiologis yang menjelaskan mengapa undang-undang ini perlu diadakan revisi. Sedangkan konsideran mengingat terkandung makna yuridis. Oleh karena itu, ketiga landasan ini sangat diperlukan dalam proses pembentukan suatu undang-undang. Apabila ketiadaan salah satu landasan, maka berakibat cacat hukum. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan bersama Presiden. Maka sekiranya proses pembentukan undang-undang harus melalui prosedur yang jelas dan juga tepat sebagaimana telah diatur oleh undang-undang. Revisi Undang-Undang KPK dianggap oleh banyak pihak sebagai upaya untuk melemahkan lembaga anti korupsi tersebut. Beberapa ketentuan dalam revisi tersebut, seperti pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh Presiden dan kewenangan penyadapan yang harus mendapatkan izin terlebih dahulu, dinilai akan mengurangi independensi dan efektivitas dari KPK dalam memberantas korupsi. Maka dari itu, revisi UU KPK dikhawatirkan tidak hanya berpotensi merugikan KPK, tetapi seluruh masyarakat yang giat melaksanakan kegiatan guna melawan tindakan korupsi.
Maka demi hukum dan kepentingan masyarakat, UU KPK yang baru harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Dan juga mengikat apabila dilihat dari aspek prosedural pembentukan UU KPK terdapat kecacatan prosedur atau yuridis maupun substansi materi muatan UU KPK yang berpotensi melemahkan atau memperlambat tugas dan juga wewenang KPK di kemudian hari. Maka dapat dikatakan bahwa ini adalah konfigurasi politik yang otoriter sehingga melahirkan produk hukum yang berkarakter konservatif. Saat ini UU KPK yang baru sedang diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. MK berwenang untuk menguji UU terhadap UUD. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan juga binding, artinya sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka secara otomatis berlaku untuk semua orang atau erga omnes. Dan tidak ada lagi upaya hukum yang bisa diambil untuk membatalkan putusan tersebut. Kemudian, apa saja poin-poin pelanggaran? Jadi di sini ada 3 poin pelanggaran, yaitu yang pertama kurangnya partisipasi publik. Apa itu? Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah minimnya partisipasi publik dalam proses perancangan undang-undang. Meskipun undang-undang mengamanatkan adanya konsultasi publik dalam banyak kasus, partisipasi ini hanya bersifat formalitas tanpa melibatkan masyarakat secara substantif. Hal ini mengakibatkan undang-undang yang dihasilkan seringkali tidak mencerminkan aspirasi dan juga kebutuhan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Kemudian poin pelanggaran yang kedua yaitu prosesnya yang tidak transparan. Proses perancangan undang-undang di Indonesia seringkali dilakukan secara tertutup dan juga tidak transparan. Informasi mengenai tahapan-tahapan, perkembangan rancangan undang-undang sulit diakses oleh publik. Kemudian, dari hal tersebut, kurangnya transparansi ini membuka peluang bagi adanya manipulasi dan juga penyisipan terkait kepentingan-kepentingan tertentu yang dapat merugikan masyarakat secara luas. Kemudian poin yang ketiga yaitu atau poin yang terakhir terkait dengan pengaruh politik yang sangat kuat. Dominasi kepentingan politik tertentu dalam proses perancangan undang-undang merupakan pelanggaran lain yang sangat signifikan juga. Kepentingan politik ini seringkali mendikte arah dan juga isi dari undang-undang yang sedang dirancang tersebut, sehingga mengabaikan prinsip-prinsip hukum dan juga keadilan. Hal ini tentunya akan mengakibatkan undang-undang yang dihasilkan lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada kepentingan publik secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan kesimpulan. Pelanggaran dalam perancangan perundang-undangan di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius yang mempengaruhi kualitas dan juga legitimasi undang-undang. Kurangnya partisipasi publik, proses yang tidak transparan, dan pengaruh politik yang kuat merupakan beberapa bentuk pelanggaran yang sangat sering terjadi. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan reformasi yang menyeluruh dalam proses legislasi, termasuk meningkatkan transparansi, memperkuat partisipasi publik, dan juga mengurangi dominasi kepentingan politik. Maka dengan demikian, undang-undang yang dihasilkan dapat lebih akuntabel, responsif, dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Baik, demikian dari presentasi saya terkait dengan pelanggaran perancangan perundang-undangan di Indonesia. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya, mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam harmoni. Terima kasih.